pada kesempatan ini kita akan mempelajari lebih dalam mengenai basic dari Laravel. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas masalah bagaimana cara kita menginstal Laravel. Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengatur sebuah routing yang ada di dalam framework Laravel. Routing di dalam Laravel itu seperti kita ketahui berada di dalam direktori routes ya. Kalau kita perhatikan di dalam struktur dari direktori Laravel ini, kita akan menemukan yang namanya direktori routes ya. Di sini ada API, ada channels, console, dan web. Ini kita bisa perhatikan ya. Di sini ada yang namanya ini ya. Ini jadi kita perhatikan sintak dari penulisan routes itu adalah seperti ini ya. Route. Misalnya kita metodenya apa, get ya, misalnya diikuti dengan routingnya, misalnya routing 1 seperti ini ya. Nah, di dalam route ini kita bisa juga meniru atau menjalankan function secara langsung ya. Di sini udah dikasih contoh ya. Kita bisa meniru ini ya, meniru contoh yang ada di sini ya. Yaitu sintaknya adalah function ya, seperti ini, lalu seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan perintahnya di sini. Kalau contoh di atas ini adalah melakukan render ya, jadi melakukan render terhadap file blade ya, view blade yang bernama welcome ya, dimana file welcome.blade.php ini berada pada direktori ini ya, resource view ya, di sini ya, namanya adalah welcome.blade.php. Kembali lagi ke sini ya, misalnya dalam contoh ini saya akan mencoba membuat satu routing ya, namanya misalnya routing 1. Ini kita routing 1 ini ya. Nah, ini ketika kita membuka alamatnya ya, maka dia akan menjalankan echo ini ya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa Laravelnya dijalankan dengan perintah php artisan serve ya, seperti yang sudah kita pelajari ini, seperti ini ya. Jadi kita menjalankan dengan perintah php artisan serve untuk menjalankan server apa ya, development mode ya. Jadi dia akan running di port 8000. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita sudah mengetahui bahwa kalau kita ingin menjalankan routing di dalam di dalam web ya, web dari Laravel, itu kita cukup mengedit file ini ya. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin memanggil sebuah controller ya, sebuah controller. Ini tentunya ada sintak lama dan sintak baru ya. Jadi yang sintak mulai Laravel 8 ke atas itu sintaknya adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah
nama dari kelasnya ya, kelas controller yang kita buat, dan ini adalah fungsinya. Kalau zaman dulu itu menggunakan add ya, jadi di sini nama kelasnya add fungsi begitu. Tapi sejak Laravel setelah 5 ya 8 ke atas itu sudah menggunakan sintaks seperti ini. Sebagai contoh ini ya, get controller 1 ya, ini memanggil file ini ya, yang ada di dalam direktori app http controller 1 ya, di sini ya. Ini. Nah, di sini sebagai contoh Anda bisa memperhatikan ya, di dalam file ini ada fungsi yang namanya fungsi 1 ya, yang memanggil kelas request, di mana kelas request ini adalah untuk menerima ya, menerima variabel yang menjadi masukan ya. Jadi nanti Anda bisa melihat ya, jadi di contoh ini menjelaskan bahwa nanti di dalam fungsi 1 ini akan menerima request ya. Jadi request dengan metode get ya. Jelasnya bagaimana? Ini coba kita praktekkan ya. Ini ada routing yang namanya controller 1 ya. Maka kita kalau kita masukkan ya, gini aja ya. Nah, ini blade 1 dia akan mencetak ya, mencetak nama dan alamat. Alamat ini kalau kita lihat ya di dalam ini saya hilangin aja ya, konsol saya hilangin, channel saya hilangin, APS saya hilangin ya, kita 3 file aja. Jadi dari web ini melakukan root ada routing ya. Jadi ada routing get dengan routingnya adalah controller 1, itu memanggil controller 1 ya, kelas. Jadi kelas yang namanya controller 1 ya. Nah, di dalam kelas ini ya, ini menjalankan yang namanya fungsi 1 ya, di mana yaitu ada di sini, ini fungsi 1 ya. Dia parameternya adalah request ini nanti untuk mengambil variabel. Bagaimana caranya ya, ketika kita melakukan render terhadap blade 1 itu kita berikan parameter width ya, yang mana di situ nanti ada variabel yang namanya nama ya, ada variabel yang namanya alamat ya. Jadi di dalam blade 1 ini kita mengenal 2 buah variabel yang namanya nama dan namanya alamat ya. Ini diambil dari ini, nama indeks dari array yang dikirimkan. Kemudian isinya apa ya, request ini diterima dari postingan ya, postingan. Jadi seperti ini ya, nama ya, nama misalnya nama Agus dan alamat Sinar Waluyo Raya misalnya, si enter. Nah, maka di sini akan muncul ya, akan muncul bahwa variabel nama ya itu berisi ini ya. Kemudian variabel alamat ya, ini alamat itu berisi ini ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya mengenai basic routing dan bagaimana cara mengirim masukan ya, mengirim postingan data atau masukan
yang berasal dari browser